Kita lebih memilih tinggal di rumah, diam, dan mungkin istirahat tidur. Tapi karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa hidup kita adalah berasal daripada Tuhan. Kita tahu hidup kita bersumberkan kepadanya, maka hari ini kita boleh ada bersama-sama karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar terus firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 9, pasalnya yang ke-12, 13, dan 2 ayat. Saya ulang kembali, Matius pasalnya yang ke-9, ayat 12 dan 13. Sudah ditayangkan. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. Karena ini 2 ayat saja, maka kita bersama-sama membacanya. Saya ulang kembali, Matius 9 ayat 12 dan 13. Mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, ya. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di ayat yang ke-13-nya Bapak Ibu, saya ulang kembali membacanya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya memberikan temanya, tetap melayani. Sedikit kita agak masuk dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu di 13 ini, karena ada sedikit yang akan kurang di bahasa Indonesianya. Dia membaca, dia tulis di situ, melainkan orang berdosa. Sementara kalau di bahasa Inggrisnya adalah, but sinner to repent. Artinya, tobat. Ini artinya adalah, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Nah, saya mau baca semuanya Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya begini. But go you and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinner to repent. Artinya repent ini adalah pertobatan. But sinner, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Sementara dalam bahasa Inggrisnya adalah melainkan orang berdosa. Mencari orang berdosa untuk apa? Dalam bahasa Inggrisnya adalah to repent. Artinya untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu, inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang Farisi. Di saat itu mereka orang-orang Farisi mendengarkan pernyataan atau Yesus bersama-sama dengan orang-orang pengungut cukai, yaitu termasuk Matius. Ketika mereka dan Yesus bersama-sama orang pemungut cukai, lalu orang-orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus. Mereka berkata, kenapa dia bersama-sama makan bersama-sama dengan orang-orang jahat, orang-orang pemungut cukai. Pada saat itu pemungut cukai itu orang-orang nakal, orang jahat, dan
tidak ada keadilan, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah pertanyaan orang Farisi, kenapa bisa begitu? Dan bukan hanya itu lagi yang dibuat oleh orang-orang Farisi ketika Yesus menyembuhkan seseorang. Dia berkata, dia menghina Allah. Kita membaca dari perikop ini, kenapa orang-orang Farisi ini begitu bencinya kepada Yesus? Apa yang ada dalam kehidupan orang Farisi ketika dia menyembuhkan, menolong orang, memberikan kasih kepada seseorang, mereka menentang. Mereka bilang bahwa dia adalah berdosa kepada Allah. Dia menentang Allah. Dan selanjutnya, Yesus bersama-sama dengan orang-orang pengungut cukai yang termasuk Matius. Mereka berkata, mereka juga, dia ini adalah berdosa. Serba salah, Bapak Ibu. Jikalau di hati kita saat ini kita berada di posisi Yesus, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang pelayan Tuhan, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi dalam hidup kita seperti itu. Ketika kita rajin gereja, kita rajin berdoa, maka ada banyak orang bilang, religius banget, sok-sokan. Ada terjadi seperti itu. Lalu ketika kita bersama-sama dengan orang-orang jahat, penipu, maka serba salah juga. Loh, kok dia bersama-sama dengan orang-orang jahat? Lalu di mana kita akan berada? Ini loh saat ini yang kita hadapi dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang ikut kepada Kristus. Serba salah. Apa maunya orang-orang Farisi ini? Saya melihat orang-orang Farisi ini ada benih-benih kebencian di dalam hati mereka, sehingga apapun yang baik dibuat oleh seseorang, maka mereka tidak suka. Dan kejahatan yang dibuat oleh orang apalagi, maka itu juga bertentangan bagi mereka. Maka setiap orang yang ada benih-benih yang namanya kebencian dalam hati seseorang, yang meluapnya adalah ketidaksukaan terhadap orang-orang terlebih yang berbuat baik. Saya membaca kembali firman ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya melihat atau mungkin terkadang saya merenung, semakin hari semakin banyak orang-orang Kristen. Kalau seandainya orang-orang Kristen itu atau pelayan-pelayan Tuhan semakin banyak, maka minimlah kejahatan di muka bumi ini. Tetapi sebaliknya saya bertanya, kenapa lebih banyak, semakin banyak yang namanya pelayan Tuhan, semakin banyak orang yang mengerti tentang firman Tuhan, maka banyak orang yang semakin berdosa. Apa sebabnya? Semakin banyak orang yang menjadi pelayan Tuhan, dan bukan semakin juga mengecil orang-orang yang menjadi orang-orang penjahat, penipu, orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan. Harusnya, jikalau banyak orang-orang yang melayani Tuhan, maka orang-orang yang berdosa juga tidak akan banyak. Tapi ini sebaliknya.
Apakah kesalahan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang pelayan Tuhan, yang sebenarnya Bapak Ibu, sebuah buku yang saya baca, dia mengatakan jangan beragama. Aneh. Kalau kita bertanya kenapa jangan beragama, saya setuju. Karena seringkali orang-orang yang beragama ketika melakukan rutinitas atau yang namanya liturgi atau semua dilakukan oleh orang-orang beragama yang katakan dia adalah berpuasa, katakan dia rajin ke gereja, katakan dia pelayan Tuhan, dan dia pintar dalam firman Tuhan, yang akhirnya ada sebuah hal yang timbul secara tidak sadar adalah keangkuhan dan kesombongan. Merasa religius, merasa suci, dan akhirnya memberi batas kepada orang-orang yang berdosa. Karena sudah melakukan dan merasa suci, merasa kita adalah lebih dekat dengan Tuhan, dan ataupun kita lebih hampir-hampir sama dengan Tuhan, bertemu dengan orang-orang berdosa, seringkali kita agak sedikit menjaga jarak. Oh, dia adalah pendosa. Oh, dia adalah penipu. Oh, dialah manusia yang mungkin tidak benar. Yang akhirnya pelayan Tuhan, karena ada prinsip dan ada pikiran itu, maka orang-orang yang berdosa akan semakin berdosa. Maka tidak heran banyak orang-orang yang berdosa melihat seorang pelayan Tuhan, bukan semakin mereka mengerti tentang dosa mereka, bertobat tentang dosa mereka, tetapi mereka menambah-nambah kebencian terhadap kekristenan dan terlebih kepada pelayan-pelayan Tuhan. Inilah yang sebenarnya dimauhi adalah keinginan seseorang yang namanya mereka adalah yang dikatakan orang-orang yang menentang Kristus itu. Seakan-akan kita ini memang tidak mengerti ketika kita melayani Tuhan, dan memang terbesit dalam pemikiran kita. Ada orang yang ada orang yang mungkin jahat, lalu kita secara terang-terangan mengatakan kamu itu jahat. Dan akhirnya kita menjustifikasi. Pada ujung dan akhirnya orang itu tidak akan bisa menjadi bertobat. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang sesungguhnya adalah dia datang bukan kepada orang-orang yang adil. Righteous itu sebenarnya adalah keadilan, tetapi bagi orang-orang berdosa untuk bertobat. Tapi adakah kita menemukan orang-orang bertobat yang kita ketemukan karena kita orang Kristen, lalu dia sedikit menyadari bahwa saya ini bertobat? Kita harus mengoreksi diri kita sebagai orang-orang Kristen yang hari-hari ini, mari kita melihat diri kita, bisa enggak membuat orang-orang di sekitar kita mengenal kebenaran, mengenal dosa mereka, dan mereka bertobat. Atau diri kita ini bukan membawa orang dalam pertobatan, mengenal akan dosa, tetapi malah bertambah-tambah dalam dosa.
agama hari-hari ini saya melihat, Bapak Ibu, banyak orang yang mau menjadi politikus. Dan seringkali orang-orang yang berasal dari gereja atau termasuk pelayan Tuhan, bisa dibilang mereka bisa memasuki ranah politik karena mereka memiliki reputasi atau nama, mungkin dikenal. Jangan-jangan saya pikir agama ini dibawa pada politik. Dan ini sudah melangkah ke sana. Baik internasional, baik nasional, maka sudah memulai. Itu akan dibawa, agama dibawa dalam ranah politik. Dan sudah bergeser betul-betul, Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti agama ini sudah lagi tidak berada pada hal-hal yang sebenarnya, yang seperti yang disampaikan oleh Yesus. Bukan untuk memanggil orang-orang yang berdosa, tapi seringkali terbalik, kita memanggil orang-orang benar karena mereka adalah yang berkuasa, mereka punya nama, mereka memiliki harta, lalu kita mencari mereka. Supaya apa? Saya menduduki kekuasaan. Itu sudah menuju pada ke situ. Tapi kita berdoa, Bapak Ibu. Hendaknya kita sadar akan hari-hari ini. Agar kita tidak melenceng. Mari kita melihat orang-orang yang berdosa. Supaya mereka bertobat, mengerti, dan menyadarinya. Bukan dengan tujuan hal apapun. Aku punya saudara atau bukan, mungkin itu teman, ada 3 orang. Satu teman sekelas dan ada saudara yang sudah menjadi seorang politik. Dan mereka berasal dari pelayanan dan akhirnya mereka masuk. Tapi ada perubahan drastis. Mereka bagaikan berlian di dalam kotak kaca yang tidak gampang untuk disentuh. Itulah yang dicari sebenarnya. Yang tadinya mereka berbaur dengan masyarakat biasa. Orang-orang yang mungkin tidak bisa dilihat atau dihargai, mereka berbaur, mereka bersama. Tapi sekarang, ketika sudah menduduki kedudukan itu, mereka susah untuk ditemui. Bukan berarti tidak baik, tapi hati-hati, mari kita hati-hati. Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang-orang berdosa untuk dibawa bertobat. Tapi jangankan kita berubah sebagai orang-orang pengikut Kristus, pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, membawa orang-orang hidup lebih dalam lagi dalam dosa dan bukan lagi untuk pertobatan. Maka tidak heran dimanapun kita melihat hanya di raut wajah terlihat
mereka adalah seorang yang religius, tetapi yang sesungguhnya di balik itu mereka adalah jahat. Mari kita melihat Bapak Ibu. Selanjutnya di ayat yang 37 dan 38. Saya membacakan Bapak Ibu. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Ketika saya membaca, kenapa banyak tuaian? Kalau dibilang sudah berbuah dan itu gampang, kita harus memanennya. Sudah banyak, lebih banyak tuaian. Banyak orang-orang yang semakin banyak orang-orang jahat. Kenapa? Karena tidak ada pekerja-pekerja untuk menuainya. Banyak orang-orang yang butuh bantuan, butuh sentuhan, butuh ajaran, butuh pengertian, tetapi tidak ada orang yang bekerja untuk itu. Karena kenapa? Karena sudah tergeser daripada hal yang terpenting yang seperti yang disampaikan Yesus. Mari kita mengoreksi diri. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini oleh karena perbuatan, perkataan, dan sikap kita membawa orang-orang menjadi jauh kepada Tuhan? Atau orang-orang yang sudah tidak mengerti, yang tidak mengerti Tuhan, mereka akan semakin mendekat dengan Tuhan, menyadari dosa dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita ingat firman ini Bapak Ibu. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Banyak orang-orang berdosa. Apakah kita menjauh daripada mereka? Karena kita sudah merasa bahwa kita adalah suci, kudus. Banyak orang-orang yang sudah berlumuran dosa. Tapi karena prinsip kita bahwa kita adalah orang-orang yang suci dan kudus, maka kita tidak akan bisa menjangkau mereka. Bahkan kita menjauhkan orang-orang itu. Kita orang-orang Kristen merasa mungkin kita terlalu, kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Tuhan. Lalu kita tidak lagi hidup bersama dengan orang-orang. Mari kita mengingat diri kita. Tujuan Tuhan memanggil mereka memang berat dan tidak segampang itu. Sama seperti Yesus. Ketika dia melakukan kebenaran, maka mereka berkata menghujat Allah. Ketika bersama-sama dengan orang-orang pemungut cukai, orang-orang jahat makan bersama, lalu mereka berkata, wah itu juga dia, itu orang-orang berdosa. Memang itu serba salah. Tetapi ingat Bapak Ibu, mari kita mengikuti apa jejaknya Yesus sebelum dia pergi naik ke surga. Apa yang dilakukan? Dan marilah kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Itulah yang menjadi bagian yang akan kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu.